Pemirsa, isu pindahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan semakin tak terbantahkan. Menparekraf yang juga Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra ini akan menunggu restu dari Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menparekraf Sandiaga Uno tidak menampik rencana pindah ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kedekatan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini dengan P3 juga tidak terbantahkan. Bahkan di sejumlah daerah, P3 telah mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dari partai berlambang Kabah ini. Di tengah kedekatan ini, Sandiaga berharap restu dari Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Nanti pada saat yang tepat saya akan menghadap Pak Prabowo untuk berdiskusi dan apapun nanti keputusannya, tentunya saya mengharap ada restu, ada kesamaan pandang, pola pikir untuk bagaimana kita melangkah ke depan. Isu perpindahan Sandiaga Uno mencuat setelah dirinya dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Dewan Pimpinan Wilayah P3 di Yogyakarta pada tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menuai polemik cukup panjang, DPR akhirnya mengesahkan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Partai Perindo menghargai dan menghormati proses legislasi yang berjalan, meski pada implementasinya berharap pelaku usaha tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu akan memperbaiki dan menguatkan sejumlah kebijakan, di antaranya aturan bagi pekerja outsourcing, pekerja disabilitas, upah minimum, jaminan produk halal, harmonisasi peraturan perpajakan, dan lainnya. Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dalam rapat paripurna, 7 fraksi menerima dan sepakat dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Sementara Partai Demokrat menginterupsi, menyatakan mereka menolak pengesahan UU Ciptaker. Fraksi PKS juga menggunakan haknya untuk interupsi, kemudian walk out setelah menyuarakan haknya. Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama S. Langkun mengungkapkan Partai Perindo menghargai dan menghormati proses legislasi yang berjalan, meski sebagai undang-undang Ciptaker masih menyisakan sederet pro dan kontra. Terkait dengan pelaksanaannya, kita juga berharap apapun konten atau muatan undang-undang, kita berharap pemerintah maupun pelaku usaha lebih mengedepankan kepentingan masyarakat terkait dengan implementasi undang-undang tentang Cipta Kerja. Sehingga kita berharap undang-undang ini meskipun masih menimbulkan banyak pertanyaan dan pro dan kontra, pada pelaksanaannya kita juga berharap masyarakat tetap diuntungkan dan mendapatkan afirmasi begitu, sehingga hak-hak masyarakat bisa terpenuhi dan terjamin di sana. Undang-Undang Ciptaker disahkan di tengah gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak akhir 2022 lalu. Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak pernah mulus. Sejak awal, undang-undang ini menuai banyak penolakan meski akhirnya disahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jemaah sholat tarawih Masjid Istiqlal Jakarta yang naik signifikan pada hari pertama sholat tarawih. Warga juga sudah melepas masker. Sementara di Masjid Cutmutia Jakarta menyediakan tikar di luar masjid agar masyarakat bisa tetap menjalankan sholat tarawih bersama. Jemaah sholat tarawih hari pertama di Masjid Istiqlal meningkat hingga 30%. Ada sekitar 50.000 hingga 70.000 jemaah yang memadati Masjid Istiqlal. Jika tahun sebelumnya jemaah hanya memenuhi lantai utama masjid, saat ini terpantau hingga 3 lantai. Dibandingkan tahun sebelumnya, aturan protokol kesehatan jauh lebih longgar. Warga tidak lagi memindai peduli lindungi dan tidak memakai masker.
Adapun sholat tarawih didahului dengan tausiyah, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan 20 rakaat sholat tarawih, ditambah 3 sholat witir, diawali dengan 2 rakaat terlebih dahulu dan ditutup dengan 1 rakaat. Para jemaah Masjid Cut Mutia juga antusias menyambut datangnya bulan Ramadan esok hari dengan menggelar sholat tarawih pertama bersama. Pihak masjid pun telah melakukan persiapan seperti bersih-bersih masjid yang dilakukan beberapa hari lalu oleh para remaja masjid dan menyemprotkan wewangian agar para jemaah nyaman melaksanakan tarawih. Hari ini kita awali hari Minggu kemarin dengan bersih-bersih oleh remaja masjid dan seluruh pengurus bersih-bersih masjid sehingga nanti insya Allah nyaman. Pihak masjid pun menyediakan tikar di luar masjid agar jemaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid tetap bisa ikut sholat tarawih berjamaah. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ismalia, Yudi Richard, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara ribuan jemaah Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan malam ini sholat tarawih perdana. Banyaknya umat muslim yang datang membuat sejumlah jemaah terpaksa sholat di halaman masjid. Malam pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Makassar, Sulawesi Selatan, ribuan umat muslim sholat tarawih perdana. Salah satunya di Masjid Al-Markas Al-Islami di Jalan Masjid Raya, Makassar. Ribuan jemaah ini bukan hanya dari warga sekitar masjid. Sebagian diantaranya datang khusus ke masjid terbesar di Indonesia Timur yang dapat menampung hingga 10.000 umat muslim beribadah. Jemaah laki-laki menempati lantai 2, sementara lantai 3 dikhususkan bagi jemaah perempuan. Banyaknya umat muslim yang datang membuat sejumlah jemaah terpaksa sholat di halaman masjid. Dan marilah kita beramai-ramai ke masjid untuk secara penuh menunaikan ibadah di malam Ramadan. Kita menjaga anak kita, jaga keluarga kita, karena dengan demikian kita menjaga kota kita agar kota kita di bulan Ramadan justru bertambah aman. Di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sholat di Masjid Al-Markas Al-Islami menjadi pilihan warga Makassar lantaran memiliki suasana nyaman dan halaman parkiran yang luas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.